Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Sudah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sapa dulu semuanya ya Kang Sudah ya. Kita sapa seluruh saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, Nusantara, bagi yang ada di luar negeri maupun dalam negeri. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa lagi dengan pasukan Gaib Nusantara. Seperti biasa, kita hari ini akan mencoba mengkaji sesuatu hal yang sudah lazim banyak terjadi dalam kehidupan. Tapi sebelum kita doakan, saudara-saudara kita ya Kang, dengan izin beliau. Semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan lahir dan batin, diberikan kemudahan segala urusannya, diberikan anak-anak yang soleh dan soleha, diberikan kelapangan rezeki, dan tentunya mohon dijauhkan dari segala musibah, bala dan bencana lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Baik Kang Suta, ini saya punya ide terkait dengan tema hari ini, karena banyaknya saudara-saudara kita, sedulur kita yang apakah berkonsultasi secara langsung maupun offline maupun online. Nah, seperti hari ini kan ada yang langsung tapi yang online juga banyak, dan itu mereka rata-rata kan menceritakan, bercurhat, menyampaikan masalah. Nah, tapi setiap orang yang bercerita ternyata saya bisa melihat memiliki banyak persepsi dan sikap penerimaan lahir maupun batin, padahal ya masalahnya sama, rata-rata masalah keluarga, masalah ekonomi, sakit. Nah, di situ kita coba mencari dari sisi gaibnya, sebenarnya hikmah di balik masalah, ya apa ujian. Tapi kita coba ke masalah, karena antara ujian dan azab kan berbeda. Tapi kita akan mencoba mengkaji bagaimana sih persepsi masalah hidup yang kita alami. Hampir semua mengalami ya, kita punya anak, mungkin anaknya agak apa gitu ya, ekonomi otomatis hampir semua orang, dengan orang lain, dengan tetangga, lingkungan juga, dan termasuk masalah-masalah yang lain dalam semua aspek kehidupan. Nah, coba kita mencari hikmah apa sebenarnya makna, substansi, hakikat dari sebuah masalah dalam sebuah kehidupan. Begitu ya Kang Santa ya. Semoga kita dimudahkan, diizinkan. Amin ya rabbal alamin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka muslibi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada. Mohon ampun semuanya dengan sisi sang yang nur cahaya ning nirana ya Allah. Mohon dihadirkan gaib yang betul-betul bisa menjelaskan terkait dengan makna hakikat masalah hidup yang dialami oleh manusia dalam kehidupan di dunia ini, ialah yang bisa menjelaskan dengan rinci, dengan jelas, betul-betul yang asli, yang diizinkan oleh beliau sang cahaya. Ketarik ke tangan saya, jika ada penyusup langsung meledak. Allah, mohon yang dari yang asli yang bisa menjelaskan tentang makna masalah atau ujian. Allah. Allah bi'alfi sallallahu alaihi wasallam. Silahkan masuk. Allah sallallahu alaihi, langsung sinkron dengan tubuh mediator, full padat energinya, menyesuaikan sempurna Allah bi'alfi sallallahu alaihi wasallam. Kita suaranya langsung bisa tersambung, bisa berbicara dengan bahasa Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad bi'alfi sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, panjenengan sudah salam apa? Sudah muslim berarti. Tapi sebelumnya mohon maaf nggih, saya potret iki nggih. Sudah menjadi muslim. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak, punten sekali, saya potret dulu ya sebelum kita berbicara lebih lanjut. Ya Allah, dengan sisi beliau sang percaya, jika makhluk ini berbohong atau langsung meledak. Allah. Allah bi'alfi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Undang-undang gaib berlaku hanya kejujuran yang sallallahu alaihi wasallam. Pangapunten nggih Mbah nggih. Mohon izin, silakan panjenengan memperkenalkan diri, sosoknya apa, dari mana, dan seterusnya Mbah, yang diizinkan saja. Saya dari golongan bangsa Jin. Sudah berapa tahun usianya Anda ini? Saya sudah lumayan tua. Saya mengikuti beliau semenjak ada
kejadian yang sangat luar biasa. Boleh diceritakan sedikit Mbah kejadian apa itu? Volumenya dikeras lagi buat ya. Dikeras lagi ya Mbah. Peristiwa apa itu dulu Mbah? Ada seorang manusia yang memiliki gelar yang sangat terkenal di seluruh jagat raya. Gelarnya nopo niku Mbah kalau boleh disebutkan? Bergelar Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana. Ya Allah. Saya berasal dari dataran tanah Jawa. Saya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Gitu ya. Dulu panjenengan wujudnya apa sebelum disempurnakan itu? Saya wujudnya berubah-ubah sesuai dengan keinginan. Tergolong jin tingkat tinggi berarti ya Mbak ya? Dulu penguasa? Sudah sangat tua. Sudah sangat tua, pangapunten. Sehingga keilmuan seperti itu udah sangat biasa. Begitu ya Mbah ya. Saya. Pang, berarti kulo nimbali panjenengan Mbah mawon nggih Mbah nggih? Iya. Nggih. Silakan. Nggih Mbah, pangapunten, tadi saya minta izin menghadirkan gaib terkait dengan masalah ujian hidup ya. Jadi memang masalah kehidupan itu kan sangat kompleks, hampir semua orang juga punya masalah. Karena di Al-Qur'an sendiri juga Allah sudah menyebutkan ya bahwa memang di Al-Qur'an ayat 2-3 Al-Mu'minun juga dijelaskan bahwa ayat tentang ciri-ciri orang yang beriman, maksudnya ayat-ayat tentang ujian hidup ini contohnya adalah di surat Al-Anbiya ayat 35 itu, dan kami akan uji kamu dengan kebaikan dan kejahatan sebagai cobaan. Nah terkait ini kita hampir semua manusia kan dihadapkan dengan banyak kesulitan, masalah hidup, dan sikapnya berbeda-beda. Sebenarnya tentu saja setiap manusia memiliki karakter-karakter yang berbeda. Iya. Disitulah mereka menyikapi permasalahan. Mereka bisa menyikapi permasalahan suatu masalah menjadi ujian ataupun menjadi bala bagi dirinya. Di sisi lain, bangsa iblis mereka berjuang sekuat tenaga untuk berusaha menyesatkan semua golongan manusia. Mereka mempengaruhi seluruh umat manusia bahwasanya ujian takdir yang manusia peroleh adalah suatu bencana.
Mereka merongrong dari dalam jiwa manusia. Mereka membisiki yang menyebabkan rasa amarah, menghilangkan rasa syukur, tidak menerima segala sesuatu ketentuan yang sudah digariskan oleh seorang manusia. Betul, Mbah. Mereka selalu dibuat lupa akan Tuhannya. Jadi memang sebenarnya ya seperti yang sudah difirmankan Allah itu ya di Al-Anbiya 35 itu, memang Allah itu akan menguji dengan kebaikan dan kejahatan ya. Iya. Jadi memang sudah ditakdirkan seperti itu. Betul sekali. Dari dalam manusia mengalir ke seluruh tubuh. Dari bangsa iblis bisa menguasainya. Sebenarnya setiap ujian yang diberikan kepada manusia adalah untuk memperbaiki, bisa mengingat kembali kepada Sang Maha Pencipta. Oh begitu ya. Sehingga orang yang bisa mengambil hikmah dari ujian, mereka akan semakin kuat, semakin kokoh keimanannya, karena mereka tahu jika seorang hamba mendapat ujian, pada saat itulah seorang hamba mendapatkan perhatian khusus untuk bisa naik derajatnya. Peningkatan derajat. Ya. Jadi memang begitu ya, Mbah. Iya. Artinya memang ketika manusia masih hidup di dunia ini memang tidak akan pernah lepas dari berbagai masalah. Tentu saja dimanapun ketika manusia hidup, dimanapun, walaupun dia itu bersembunyi, dia akan mendapatkan suatu masalah. Karena ada golongan bangsa iblis yang selalu membisik-bisiki untuk selalu merasa bahwa semua ujian yang dia dapatkan adalah suatu siksaan saja. Iya. Jadi memang kan yang terjadi dalam kehidupan kita ya, Mbak, coba kita klarifikasi. Ada masalah di keluarga, dengan anak, dengan istri, ada masalah dengan tetangga, yang paling umum masalah ekonomi, kesulitan ekonomi, termasuk sampai masalah bab sakit itu ya, Mbak, yang banyak dialami. Betul. Nah, sebaiknya orang yang beriman itu ketika mendapatkan ujian atau masalah dalam bentuk apapun, misalnya sakit, itu sebenarnya hakikatnya harus bagaimana?
golongan manusia dan golongan jin diciptakan untuk beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Itu harus dijadikan pegangan. Jadi setiap masalah yang timbul itu dikarenakan mereka lupa bahwa penciptaan manusia adalah untuk menyembah, untuk mengabdi. Mereka lalai, mereka berusaha melampiaskan hawa nafsunya, menginginkan keinginan yang melampaui batas. Keinginan itulah yang secara beruntun menyebabkan permasalahan baru seterusnya. Sedangkan manusia pada posisi itu mereka lupa, mereka tidak ingat bahwa hakikatnya manusia diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Sang Maha Kuasa. Itulah inti kenapa mereka selalu merasa mendapatkan masalah yang baru. Jika mereka paham, mereka ingat bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin hanya untuk beribadah, tentunya apapun yang dijalani oleh setiap manusia, mereka selalu bersandar kepada Sang Maha Pencipta. Sehingga ketika mereka bersandar, hanya Sang Maha Penciptalah yang bisa membantu, memberikan pertolongan jalan keluar. Disitulah semua permasalahan bisa ditiadakan. Ya Mbah. Mohon izin kami berikan hidangan ya Mbah. Silakan. Mohon berikan hidangan istimewa dan istirahat silahkan Mbah, lengkap istimewa. Monggo Mbah, sambil panjenengan ngunjuk saya akan membuat kesimpulan. Berarti kesimpulannya monggo Mbah. Jadi salah satu akar masalah manusia itu satu, karena manusia itu lepas atau keluar dari tujuan utamanya diciptakan oleh Allah, menjadi hamba Allah, mengabdi kepada Allah. Lupa dari situ, kemudian banyak keinginan, bahkan sampai lupa kepada Allah. Sehingga kemudian muncul masalah-masalah baru terus. Padahal hakikatnya manusia diciptakan itu untuk beribadah, dan hanya kepada Allah semua masalah itu akan bisa terselesaikan kembali. Begitu ya Mbak ya? Iya. Tentu manusia memang diberi akal. Tapi perlu diketahui manusia itu akan kembali kepadanya. Tetapi sebelum bisa kembali kepadanya, segolongan bangsa iblis dan para sekutu-sekutunya mereka tinggal tidak
berdiam diri. Mereka berusaha menyesatkan, berusaha membisiki, berusaha jadi membisiki semua yang berada di dalam keinginannya. Mereka berusaha untuk menyesatkan supaya seluruh umat manusia bisa ikut dengannya. Astagfirullah. Jadi menjadi rumit ya Mbah, kan begini. Jadi contoh yang sederhana, misalnya masalah ekonomi Mbah, ini yang banyak terjadi. Misalnya ketika seorang menghadapi kesulitan ekonomi, apakah dagangnya mulai bangkrut, utang dan sebagainya. Kemudian selain itu tuntutan hidup kan banyak, butuh uang intinya ya Mbah ya. Nah kemudian misalnya dia orang itu meminta kepada Allah, tapi tanda petik seakan-akan kan tidak ada solusi, sehingga iblis masuk, sehingga banyak orang kemudian tergelincir kepada kesugihan dan meminta tolong pada selain Allah. Itu mereka kronologinya seperti itu ya. Di seluruh jagat raya dunia, ketika manusia lahir ke bumi, iblis dan bala sekutunya selalu siap siaga berusaha menyesatkan. Dari kecil mereka mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengetahuan yang sebagian pengetahuan itu berasal dari bangsa iblis. Karena nafsu-nafsu nenek moyang, kakek-kakeknya, orang tuanya, mereka membisiki ke dalam manusia yang baru lahir sekalipun, sampai di keturunannya. Mereka diarahkan, dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan nafsunya, baik nafsu secara roh maupun nafsu secara material. Astagfirullah, ya Allah. Dari kecil semuanya sudah diarahkan untuk menjadi manusia yang melupakan kehendak Sang Maha Pencipta. Mereka selalu menanamkan, jika tidak berusaha dengan sekuat tenaga, maka akan mendapat kesengsaraan. Padahal sebenarnya semua rezeki sudah ditanggung. Ya. Jadi manusia sebenarnya membuat permasalahan sendiri yang disebabkan karena mengikuti hawa nafsu yang dibisiki oleh bangsa iblis. Astagfirullahaladzim. Berat dan rumit ya ternyata. Jika diruntun, sebenarnya sangatlah rumit sekali. Semuanya sudah masuk dalam jeratan bangsa iblis. Semuanya sudah berlomba-lomba mencari kenikmatan dunia dengan berbagai macam cara. Mereka sudah
melepaskan kehendak Sang Maha Pencipta. Mereka sudah merasa bahwa dirinya lah yang bisa memenuhi kebutuhannya. Mereka sudah melepas kehendak Sang Maha Pencipta. Allah Sudah sangat rumit sekali jika dijelaskan. Luar biasa. Iya Mbah, monggo Mbah sambil ngunjuk ya Mbah ya. Iya. Terima kasih Mbah. Jika Anda tahu, tentu sangatlah maaf. Sangatlah menyedihkan sekali. Ya Allah, ya Allah. Dalam kenyataannya secara zuhriyah di dunia nyata juga memang sangat menyedihkan dan memprihatinkan sekali Mbah manusia zaman sekarang itu. Nah, kita coba fokus begini Mbah. Jadi saya ingin mencoba fokus di bab ujian yang dihadapi oleh manusia atau masalah yang dihadapi manusia, sebaiknya itu sikapnya seperti apa. Karena contoh yang sederhana ya tadi misal masalah ekonomi, ketika sudut ekonomi sebaiknya bagaimana, atau misalnya orang sakit ya, ketika datang ke kita misalnya ke dokter atau ketika sakit itu orang itu cenderung kalau diobati inginnya langsung sembuh, langsung sembuh dan seterusnya. Tentu saja karena itu mudah ditutupi, jadi mereka memiliki pemikiran seperti itu. Tentu berbeda orang yang beranggapan bahwa ujian sudah seperti yang tadi saya katakan, ketika mereka mengingat bahwa penciptaan manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah, tentu mereka akan sadar, mereka akan memposisikan dirinya bahwa setiap permasalahan yang mereka dapatkan adalah akan dijadikan ujian. Mereka tidak menolak ketentuan Sang Maha Pencipta yang diberikan kepadanya. Mereka akan dengan senang hati tentunya, tapi hanya segelintir orang yang bisa melakukannya. Ya Allah. Sebenarnya kalau dilihat secara hakikat, sebenarnya setiap masalah yang dialami oleh manusia kan sudah ditakdirkan, sudah tertulis ya. Nah, sebenarnya tujuan atau hakikatnya setiap masalah itu apa Mbah? Kenapa kok Allah itu memberikan masalah atau apa itu penyakit, kesulitan dan sebagainya? Hakikatnya apa Mbah? Penyakit sebenarnya pada hakikatnya Sang Maha Pencipta sangat menyayangi kaum umatnya. Sang Maha Pencipta menginginkan dengan sakit, dengan kemiskinan, dengan kekayaan, mereka bisa kembali ingat, bisa kembali kepadanya. Hakikatnya seperti itu. Tetapi manusia yang kufur nikmat, mereka menganggap itu adalah sebuah musibah, kesialan, kebencian Sang Maha Pencipta kepada Tuhannya. Allah Akbar. Jadi hakikat orang ditimpa
apakah itu kekurangan harta atau kemiskinan, diberikan sakit, itu sebagai wujud kasih sayang Allah supaya kembali ingat kepada Allah ya, kembali teringat kembali, diingatkan lagi gitu ya. betul sekali. Ketika orang yang masih dalam keadaan sehat, Betul Mbah. kadang orang lupa ketika melampaui batas. Sang Maha Pencipta memperingati dengan sedikit rasa sakit supaya bisa kembali, karena dengan sedikit rasa sakit orang akan terbersit di dalam memorinya. Ingat kembali kepada Allah gitu ya. Oh berarti hakikatnya ketika orang misal dulu kaya tiba-tiba nanti dijatuhkan jadi miskin, yang darinya sehat diberikan rasa sakit, itu hakikatnya supaya mengembalikan lagi ingatannya kepada Allah ya, untuk kembali beribadah kepada Allah, memperbaiki ibadah ya Allah, betul ya. Jadi dan kemudian memang banyak orang menganggap itu seperti hal yang biasa ya, orang sakit ya umum seperti itu ya. Jadi tidak diambil hakikat di balik peristiwa itu ya Mbak ya. Iya, harusnya memang begitu. Dan kebanyakan ketika orang tiba ujian, apa itu sakit, kekurangan harta, kesulitan masalah, kebanyakan orang itu tidak ikhlas, tidak menerima, bahkan cenderung bisa menyalahkan yang Maha Pencipta itu. Iya, betul sekali. Disitulah ada bangsa iblis yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan. Mereka sangat kuat. Mereka benar-benar sangat kuat. Astagfirullah. Jutaan, triliun, luar biasa banyaknya. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk benar-benar menjauhkan dari Sang Maha Pencipta. Ya Allah. Berarti kayak ini, kayak bahasanya kayak rindik asudegitik. Jadi ketika orang sedang agak mungkin apa ya, secara psikologis lemah, ingatannya kepada Allah, terkena masalah musibah, ditambah lagi didorong oleh bisikan-bisikan iblis ya, sehingga semakin jauh. Betul sekali. Semakin berat jadinya untuk kembali kepada Allah. Semakin berat. Iya. Itu yang apalagi dari kecil mereka sudah diberi pengetahuan materialistis. Ya Allah, ya Allah. Hanya orang yang memiliki harta benda, kedudukan, kekayaan lah yang mereka anggap itulah orang yang sukses atau berhasil. Iya. Pikiran materialistis. Ya Mbah, terima kasih sekali ya Mbah ya. Jadi mungkin terakhir Mbah, jadi hakikat orang ditimpa musibah, bukan ujian atau masalah, itu hakikatnya apa Mbah, kesimpulannya Mbah? Ya, pada hakikatnya ketika orang yang selalu bersyukur tentu saja menganggap suatu bencana itu adalah suatu ujian. Mereka sangat bersyukur mendapat ujian yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta kepadanya. Mereka sangat menikmati ketentuan Sang Maha Pencipta yang diberikan kepadanya. Tentu sebaliknya, orang yang selalu tidak bersyukur,
kufur atas nikmat yang Sang Maha Pencipta berikan. Tentu mereka menganggap itu semua adalah bencana. Ya Allah. Orang seperti itu akan bertambah jauh Alhamdulillah. dengan Tuhannya. Nggih. Cukup, Mbah. Dia Nggih, terima kasih sekali ya, Mbah, atas pencerahannya, atas referensi dan informasinya. terima kasih saya sudah dihadirkan ke sini. Nggih, sama-sama, Mbah. Apakah ada nasihat sedikit untuk kami yang di sini? Sudah Cukup, cukup. nggih. Alhamdulillah. Pangapunten ya, Mbah, karena menunggu panjenengan di sela-sela aktivitasnya panjenengan mungkin sedang bertugas dari beliau, nggih. Dan monggo panjenengan pamit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Muga mendapatkan jasa ahsanul jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Allah Akbar. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu. Ya, demikian pemirsa, subscriber, netizen, saudara-saudara kami dimanapun panjenengan berada, kita mencoba ya berdiskusi sedikit lah terkait dengan berbagai problematika masalah hidup yang sebenarnya klasik, memang semuanya akan mengalami karena sudah dijelaskan juga oleh Allah di Al-Quran ya, bahwa kita akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Memang setiap manusia akan suatu saat akan mendapatkan hal yang baik, misalnya istri yang cantik, harta, atau anak-anak yang soleh dan soleha, dan juga suatu saat akan diuji dengan yang buruk, apakah itu kecelakaan atau sakit atau apa saja, dan itu memang sudah menjadi ketentuan Allah karena Allah yang mengatur semuanya yang sudah ditakdirkan. Maka hakikat ujian juga sebenarnya dalam kajian-kajian syariat juga sudah disampaikan. Setiap ujian yang hadir pada diri manusia bisa menggugurkan dosa, meningkatkan iman dan takwa, dan juga meningkatkan derajat di hadapan Allah. Dengan ikhlas itu, dengan yang di dalam kita sakit jelas, ada masalah mesti ya, tapi jelas karena kita sebagai hamba Allah hanya menerima apa saja yang diberikan oleh Allah, itu keadaannya baik atau keadaan buruk. Semoga kita bisa dapatkan atau berikan ikhlas untuk itu ya, ikhlas untuk yang diberikan oleh Allah sehingga Allah itu kepada kita. Allah maaf kurang lebih maaf dan sebagainya. Ingatkan bahwa kebenaran hanya milik Allah, sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya menjadi kajian dan refleksi, semoga bisa jadi akan dalam sehari-hari. Mohon maaf, bagian mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.